Siapa sih orang gila yang ngirimin ginian ke aku? Kamu bakal kehilangan sesuatu yang berharga. Nggak harus tangan. Jam 12 makin dekat. Sumpah gue blak. Siapa sih orang paling dekat sama gue sekarang? 2 menit lagi. Kalau nggak dibawa sekarang, Kembra. Jam 12 semakin dekat. Iya, berani dong. Aku aja, lo tau kan konsekuensinya kalau lo langgar aturan game ini. Mungkin orang yang gue suka ada di depan gue sekarang. Gue nggak bohong, gue cinta dia, tapi gue nggak sanggup ngaku. Lo mau nyerek kita ke semua ancaman atau ayah lo? Ayo, tiba. Demi ayah lo, demi kita semua. Gue harus ngelakuin ini. Harus. Jackson, lo orang yang gue cintai. Apa? Cinta? Wah, manis banget sih, sayang. Dengerin gue baik-baik. Dekati dia, atau semua sama lo bakal kena imbasnya sekarang. Kamu udah gila, tahu nggak? Tolong, pemohon, join aku. Iba, lihat aku. Aku nggak gila. Aku cuma jujur sama perasaanku. Tapi kalau kamu nolak aku sejauh ini, jangan anggap aku nggak ngerasa sakit. Aku bisa mundur. Tapi bukan berarti aku nggak hancur. Ingat satu hal, aku nggak maksa kamu. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak peduli, Iba. Jangan dekatin aku, Jackson. Aku udah bilang cukup. Jangan sentuh aku. Jangan maksa aku. Jangan pernah ulangi lagi ini. Sisa 1 menit 40 detik. Cepat! Sesuatu dari masa lalu bakal balik lagi. Apa sih maksudnya tanda ini? Gue nemuin kalau ayah nyimpen rahasia besar di dalam kotak itu. Ya udah, kita tunggu aja kalau gitu. Sekarang rahasianya udah di tangan kamu. Hati-hati ya sama setiap langkah yang kamu ambil. Apa maksudnya karena gue udah tahu soal kotak yang disembunyikan papanya Jessica dari dia? Tenang aja. Cuman ditusuk pisau doang kan? Buka pintu sekarang. Bibimu bakalan datang bawa kabar. Rahasia yang kamu tutup-tutupin itu bakal kebongkar. Dan ya, kalau kamu nggak jujur soal rahasia kamu yang sebenarnya ke Raiden, jangan salahin kami. Kalau kami udah nggak bakal kasih ampun ke dia. Teman kamu si Laura sebentar lagi bakal ngebongkar rahasia yang selama ini dia tutup-tutupin dari kamu. Lo bakal ngasih tahu dia soal kenyataan permainan ini. Ayo Farid, ayo, jangan ragu ngomong sama dia. Katakan yang sebenarnya. Sahabatmu akan mengungkapkan rahasia besar, dan rahasia itu akan membuatmu kaget. Kalian cukup pintar buat lolos kali ini. Tapi jangan senang dulu. Kedepannya satu kesalahan kecil gak bakal dibuat maaf. Permainan selesai untuk sekarang. Aku di mana sih? Sekarang udah waktunya istirahat ya. Bisa-bisanya aku ketiduran. Ya sudahlah, nggak penting juga.
akhirnya misinya selesai juga, guys. Iba, tadi lo serius kan? Atau gue halu? Lo gila ya? Itu cuma demi misi. Tolong deh, jangan percaya omongan gue barusan. Jackson, dengerin gue. Kalau lo beneran suka sama gue, lupain aja. Fokus ke game. Gue gak mau ada ancaman lagi. Gue bakal coba ngerti. Syukurlah, akhirnya dia paham. Tapi, Tuan, apakah kamu melupakan Raiden? Iya, benar. Dia bakal tanggung jawab kok. Dan jika dia ngelanggar aturan game itu. BTW, lu ngapain bangun gue kocak? Sorry bos. Aduh, apa jangan-jangan gue lupa buka tasnya ya? Sumpah, ini bisa jadi bencana. Teman-teman bakal kena imbasnya gara-gara gue. Bahkan keluarga juga ikut keseret. Pasti habis ini bakal banyak ancaman datang. Ya Allah, gimana ini? Raider, kenapa sih? Lo kayaknya lagi kesel banget ya? Tenang aja, Jess. Ini cuma gara-gara kepikiran tugas kuliah sama game ini aja. Gak ada apa-apa yang serius kok. Demi Allah, gak ada apa-apa kok. Jangan khawatir ya. Guys, gue cuma butuh waktu semenit buat keluar bentar. Lagi agak pusing. Aku nggak gila. Aku cuma cucu sama perasaanku. Tapi kalau kamu nolak aku sejauh ini, jangan anggap aku nggak ngerasa sakit. Ayah, gue sama Hiba udah temenan dari kecil. Tapi gue cinta sama dia. Dan dia nolak gue. Nolak itu wajar. Lah kamu cuman bocah lama yang gak pernah pantas dicintai. Gue cuman gak mau kehilangan dia. Gue cuman pengen dia ngerti perasaan gue. Ngertiin perasaan lo. Dia takut sama lo, Jackson. Lo gak bikin dia jatuh cinta. Lo bikin dia trauma. Gue gak niat nyakitin dia. Tapi gue sakit ya. Sakit. Ini akibat dari ego dan obsesi tolol lo sendiri. Cinta yang dipaksa gak pernah jadi cinta. Dan lo gak pantas dicintai siapapun. Jadi di mata ayah, gue cuma monster. Iya, dan diingatan Hiba, lo bakal jadi kesalahan terbesar hidupnya. Lo pantas sendirian selamanya. Gue cuma pengen. Berarti gue gagal total. Itu hidup. Jangan berharap ada siapapun yang peduli sama lo. Lo gak layak. Dari dulu gak pernah. Iba, lihat aku. Aku nggak gila. Aku cuma cucu sama perasaanku. Tapi kalau kamu nolak aku sejauh ini, jangan anggap aku nggak ngerasa sakit. Aku bisa mundur. Tapi bukan berarti aku nggak hancur. Ingat satu hal, aku nggak maksa kamu. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak peduli, Iba. Hari ini begitu capek. Cowok gitu gila. Bisa-bisanya gue nembak dia. Tapi gue hanya anggap dia teman. Tolong, jangan bongkar saya gue. Atau ini semua gara-gara Parmit itu. Gue satu-satunya yang gak punya. Tolong, jangan hancurin hidup dia. Jadi, keputusan lo apa? Lo janji kan gak bakal deket sama anak gue. Tenang Bu, saya gak bakalan ngebangun hubungan apapun sama Jackson. Yang penting buat saya cuma ayah saya. Tolong jangan apa-apain dia. Ayah, gimana sebenarnya? Kenapa Mama bisa meninggal? Gimana keadaan di kampus hari ini? Kamu baik-baik aja kan? Ayah, aku baik-baik aja. Tapi bukan itu yang sekarang. Aku menanyakan ibu meninggalkan apa? Mungkin besok ayah akan ceritakan. Aku nanya sekarang, Mama meninggal karena apa?
ibumu meninggal karena kanker. Serius? Ya? Kok ayah bisa ngomong sedingin itu? Itu hidup. Jangan berharap ada siapapun yang peduli sama lo. Enggak layak. Dari dulu nggak pernah. Apa? Kenapa sih, Ibu? Kenapa lo nolak gue? Lo kosong banget. Lihat diri lo, mabuk lagi, lemah. Pergi. Jangan ikut campur. Lo cuman bikin malu. Hidup lo gak ada gunanya. Gue capek. Gue cuman pengen dimengertiin. Capek. Dunia gak peduli. Rasa sakit ini yang bakal ngajarin lo. Kalau sakitnya terus kayak gini, mending gue gak pernah ada. Gue lagi mabuk, kepala gue kacau. Tapi gue harus bisa ngontrol diri. Gue bakal bersikap biasa aja ke dia, tanpa kelihatan obsesi. Walaupun cinta ini gila dan berat banget, gue bakal simpan semuanya dan tetap kelihatan normal di depan dia. Aduh, gue harus gimana nih? Ya Allah, ancamannya bisa kena ke teman-teman atau keluargaku. Ya Allah, mending aku aja yang kena. Asal jangan mereka. Tolong ya Allah, jangan sampai keluarga atau teman-temanku yang ikut keseret. Kamu kenapa, nak? Muka kamu kelihatan kosong banget. Kamu lagi mikirin apa? Ma, jangan khawatir ya. Aku cuma lagi kepikiran tugas kuliah aja kok. Gak apa-apa. Allah bakal jaga mama. Jadi mama gak usah kepikiran soal aku terus ya. Siapa itu? Tunggu sebentar ya. Tante, ini aku Jessie. Kamu gimana, sayang? Aku nggak apa-apa kok, Tan. Maaf ya, Tan. Aku cuma butuh ngomong sama Ryder sebentar. Kamu tahu nggak kenapa Raiden langsung masuk kamar tanpa nyapa siapa-siapa? Tenang aja, Tante. Si Ryder mah cuma lagi kepikiran soal nilai tugasnya yang kurang memuaskan aja kok. Kalian udah mulai ujian belum? Enggak kok, Tan. Ini cuma soal tugas aja. Maksudku PR kampus gitu. Ridernya aja yang lagi kepikiran karena nilainya kurang bagus. Lagian kita juga belum mulai ujian kok, Tan. Masuk dulu, Jess. Jangan di luar. Ryder, kenapa sih? Lo kayaknya lagi kesel banget ya? Ryder, coba lu jujur. Lu kenapa? Ada apa sih sebenarnya? Mama lu sampai khawatir loh tadi. Jangan bilang lo bikin kesalahan di game ini kan? Tenang aja, Jess. Ini cuma gara-gara kepikiran tugas kuliah sama game ini aja. Gak ada apa-apa yang serius kok. Ayo dong, Ryder, gue kan temen lo. Cerita aja, jangan dipikirin sendirian terus. Gue nggak buka tas gua tadi. Hah? Apa? Serius? Ya Tuhan, jagain kita semua. Kita beneran gak tahu sekarang ancamannya bakal datang ke siapa, ke kita atau ke keluarga kamu. Ya Allah, mending ancamannya kena ke aku aja. Ya Allah, tolong lindungi teman-teman sama keluargaku. Aku nggak apa-apa kok kalau aku yang harus kena ancamannya. Jangan ngomong gitu, Der. Allah Maha Besar, Dia gak bakal ninggalin kita. Jadi jangan terlalu dibawa panik ya.
Papa, bangun, Pak. Tolong bangun. Jangan kayak gini. Pak, jangan tinggalin aku. Ya Allah, tolong dampingi kami. Ya Tuhan, kasih kami kesabaran buat hadapin ini semua. Dia nggak bisa ngomong. Ya Allah, tolong kami. Tolong cepat, suami saya ditusuk pakai pisau. Cepat ya Allah. Oke, Bu. Kami datang sekarang. So, ngapain nunggu, guys? Ayo. Siapapun yang gak nurut aturan bakal ketemu masalah yang gak pernah dia bayangin. Semoga beruntung Raid buat hari besok. Farid menyimpan rahasia besar yang gak gue ketahui. Gue penasaran, apakah pesan ini benar? Gue harus menghubungi Farid sekarang. Maram, butuh apa ya? Farid, lo ke rumah gue sekarang. Kita harus ketemu. Gue perlu ngomong sama lo tentang satu hal. Oke Maram, gua datang sekarang juga. Lo kenapa Maram? Butuh sesuatu nggak? Tasmu hari ini yang bikin lo khawatir ya? Lo kelihatan tegang banget, kenapa? Maram, lo kenapa woi? Lihat gue. Muka lo kenapa kelihatan tegang sama cemas gitu ha? Dan yang terpenting kan lo udah nurutin aturan permainan ini. Maram, ayo ngomong. Ada apa sama lo? Farid. Maram, ayo bilang. Jangan bikin gua mukul lo ya. Gua lagi nggak mood sekarang. Gue dapat tanda dari tas itu. Kalau lo bakal ngasih tahu gue rahasia yang bakal bikin gue kaget. Iya bener. Gua baru ingat hari ini tas gua ngasih tanda kalau gua bakal ngungkapin kenyataan soal permainan ini ke Maram. Farid, katakan padaku apa rahasianya. Yang lagi terjadi sama kita itu tanda-tanda ini emang dari ketua permainan. Bener. Iya Farid. Siapa orang yang ngasih kita tas hitam waktu kita masih kecil? Bukan Papa Hiba kan? Jangan bilang ke gua kalau Papa Hiba itu ketua permainan. Gak mungkin. Jangan bikin gua percaya Farid. Gak mungkin. Farid, lo tahu gimana Papa Hiba memperlakukan kita waktu kecil kan Farid? Maram, dengerin gua dulu. Enggak. Jangan potong-potong omongan gua Farid.
Jangan ngomong buruk soal Papa Hiba. Gua sama sekali gak bakal percaya sama omongan lo itu. Maram, percaya sama gua. Semua yang kita lihat dari permainan ini, semuanya udah direncanain sama Papa Hiba. Dia pinter. Dia manfaatin perasaan kita waktu kita masih kecil. Biar pas kita gede nanti, kita mainkan game ini dan percaya kalau Papa Hiba itu cuma ditipu sama ketua permainan itu. Itulah penyebabnya. Gua gak bisa ngelupain kasih sayang dia waktu kita masih kecil. Gua masih belum bisa percaya sama lo, Farid. Gua ngerti sama perasaan lo, tapi gua punya bukti kok yang bisa bikin lo percaya sama gua. Hah? Lo punya bukti? Ayo kasih bukti itu ke gua, Farid. Di hari Sabtu kemarin, gua datang ke rumah Hiba. Pas gua masuk, Hiba menyapa gua dan membuatkan gua secangkir kopi. Terus Hiba pergi ke kamar mandi. Habis itu gua lihat ayahnya Hiba keluar dari markas rahasia. Gua lihat langsung pakai mata gua sendiri. Dia juga lihat gua, reaksinya dingin banget. Ayah Hiba datangin gua, semakin deket, dan dia senyum ke gua dengan senyuman yang menakutkan. Setelah itu dia keluar dari markas rahasia. Gua langsung masuk aja ke markas rahasia itu. Pas gua masuk, gua menemukan boneka. Dan boneka itu ngomong ke gua, Farid, kamu udah tahu kebenaran permainan ini, bahwa ayahnya Hiba adalah ketua kita. Ya, itulah yang terjadi. Habis itu gua kabur karena ketakutan. Apa? Astaga, ini serius, Farid. Gua sama sekali nggak nyangka sama dia. Awalnya kita percaya dia cuma korban dari permainan ini. Pada akhirnya, dia pemilik permainan ini. Karena lo udah keburu buka mulut, Farid, sebenarnya gue udah tahu dari awal lo bakal ngomong kemarin. Hari ini tas lo udah ngasih sinyal ke gue. Gue jujur ke kalian, gue gak masalah kalau kalian tahu siapa gue sebenarnya. Masalahnya cuma satu, karena gue sampai tahu kebenaran gue. Gue gak mau kehilangan putri gue. Marah Farid, satu kata aja rahasia gue bocor ke kelompok lain, apalagi ke ibu. Gue gak mukul, gue gak hapus. Gue hapus keberadaan kalian, gue hapus hubungan kalian. Game ini gak kenal ampun. Coba aja kalian langgar omongan gue, percaya deh, gue bakal misahin kalian bahkan sebelum misi berikutnya dimulai. Nasihat terakhir, jangan ngomong apa-apa, diam. Karena kalau kata itu perak, diam itu emas. Dan percaya sama gue, kalau kebenaran gue nyebar, yang pertama gue hapus bukan kalian, tapi orang-orang yang kalian sayang. Maram, lo lupa ya, serangan itu gak perlu tahu siapa yang ngelakuin. Dan hari ini, jika kita gagal di permainan ini, kita kena serangannya juga tanpa tahu siapa yang merencanain permainan ini. Permainan ini sendiri yang ngasih serangan, kita nggak perlu tahu siapa ketua dari permainan ini. Yang lo bilang bener sih, Farid. Masuk akal juga. Masalahnya dia ngancam kita, bakal nyerang kita gitu. Padahal dia ngancam kita lewat permainan itu sendiri. Kami bakal tutup mulut kami. Kami cuma minta satu hal, jangan bunuh kelompok ini gara-gara kami. Kami akan nurut sama perintahmu, ketua. Kalau kita nggak bongkar kebenarannya, dia nggak cuma bakal nyingkirin lo sama gua doang, tapi seluruh kelompok bakal dia habisin juga.